Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqnal ilma ma yanfa'una warzuqnal amala ma 'allamtana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya kepada tiap-tiap kita hingga di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang bab buang hajat atau adabul khala, adab-adab di dalam buang hajat atau adabul istitabah. Maka pada kesempatan ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, kita masuk kepada bab yang keempat dari silsilah pembelajaran kitab Al-Fiqhul Muyassar yang disusun oleh beberapa ulama pilihan. Al-babur rabi'u fi siwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masail. Pada bab yang keempat adalah bab tentang tuntunan bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Kita tahu ahibatil kiram, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama kita adalah agama yang sangat-sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan tuntunan bagi kaum muslimin ini untuk dapat berada di dalam keadaan terbaiknya. Maka di dalam Islam kebersihan, kesucian itu adalah sesuatu yang sangat dijaga, sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kita ini adalah agama yang mengajarkan kepada kebersihan, yang mengajarkan kepada kesucian. Ya. Ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, di antara tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini adalah tuntunan di dalam bersiwak. Ya, tuntunan di dalam bersiwak. Di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani awil lathah li izalati ma yu'alliqu biha min al-'azimati war rawaih. Siwak itu adalah membersihkan gigi dan gusi dari kotoran, dari sisa-sisa makanan dan bau yang tidak sedap, baik menggunakan batang siwak itu sendiri atau menggunakan yang lain. Ini adalah makna bersiwak. Ya. Jadi bersiwak itu menggunakan batang siwak ataupun yang lain untuk membersihkan gigi dan gusi, gitu ya, dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, dari kotoran-kotoran yang menempel padanya. Ini adalah amalan yang dianjurkan di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai masalah kebersihan mulut, kebersihan gigi dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah-masalah besar, masalah kecil saja ini dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memang benar
tidaklah kebaikan sekecil apapun melainkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keburukan apapun sekecil apapun melainkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh umatnya. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukmuhu as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Bersiwak itu disunnahkan untuk dilakukan di setiap waktu. Jadi hukum asal daripada bersiwak itu adalah disunnahkan untuk dilakukan kapanpun oleh seorang muslim. Yang mana kalau di saat-saat sekarang ini kita tentu tidak menggunakan siwak itu secara langsung, gitu ya. Kalau yang siwak, tahu ya para jamaah ya, ada yang sudah pernah menggunakan siwak itu sendiri. Itu adalah gambaran kalau dulu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau pohonnya itu biasanya dia nyamping, ya. Dulu ketika kita di Yaman itu di daerah Ma'rib itu banyak sekali memang, ya, batang-batang siwak itu. Jadi yang diambil akarnya untuk digunakan bersiwak itu, dan itu yang biasa digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya pada saat itu, gitu ya. Namun bersiwak ini juga bisa dilakukan dengan yang lain, gitu ya. Kalau seperti di masyarakat kita saat sekarang ini ya pakai sikat gigi, tidak ada masalah. Itu pun juga bisa mengganti atau bisa menjadi pengganti daripada siwak, gitu ya. Bahkan ketika memang sikat gigi pun tidak ada, maka di antara riwayat seperti yang disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menggunakan jari kita. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersiwak ini adalah amalan yang disunnahkan di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di setiap waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, menyampaikan as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirrabb. Bersiwak itu kata Nabi adalah amalan yang dapat mensucikan mulut, membersihkan mulut, kata Nabi SAW. Wa mardatun lirrabbi, dan dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan dunia ahibatil kiram, orang yang bersiwak itu maka akan memperoleh kebersihan pada mulutnya, giginya, gusinya, ini akan bersih. Lalu kemudian amalan ini juga akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Maka tidak heran ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersiwak ini di antara kebiasaan yang senang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang ya tidak lepas dari yang namanya bersiwak ini, ya. Tidak lepas yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu siwak, ya. Mau sholat bersiwak, mau masuk rumah ketemu keluarganya bersiwak, ya. Mau baca Quran bersiwak, bangun malam bersiwak. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ahibatil kiram azan wa azakumullah, sampai di akhir hidup Nabi. Nah, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu, ketika pada saat itu Nabi kan memang beberapa hari dirawat di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Sebelum meninggal dunia itu memang Nabi meminta izin kepada istri-istrinya yang lain untuk jatah malam mereka itu diikhlaskan untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk Nabi dirawat di sana karena Nabi berada dalam keadaan sakit. Maka ahibatil kiram azza wa azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di penghujung usianya, gitu ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Ummul Mukminin Aisyah, dan pada saat itu saudaranya Aisyah datang, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan pada saat itu Abdurrahman itu sedang menggunakan siwak. Yang lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajamkan pandangan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, melihat kepada saudaranya Aisyah ini, putranya Abu Bakar ini yang sedang menggunakan siwak. Maka lalu kemudian Aisyah menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin untuk bersiwak dengan siwak tersebut? Maka lalu kemudian Nabi SAW memberikan isyarah dengan kepalanya an-na'am. Jadi kalau Nabi SAW iya,
Nabi menginginkan untuk bersiwak. Maka lalu kemudian diambil siwak saudaranya Aisyah ini, lalu kemudian setelah itu diperbaiki oleh Aisyah, gitu ya. Jadi diperbagus oleh Aisyah siwak tersebut, lalu kemudian setelah itu digunakan untuk bersiwak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah menyampaikan, demi Allah aku tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak lebih sempurna dari siwaknya saat sekarang ini. Yang lalu kemudian ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengangkat jari telunjuknya. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Yang lalu kemudian Nabi meninggal dalam keadaan berada di pelukannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pembelajaran yang dapat kita petik? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung hidupnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia bersiwak. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah menunjukkan akan keutamaan amalan ibadah ini, gitu ya. Menunjukkan akan keutamaan amalan ibadah membersihkan yang namanya kebersihan pada mulut kita, pada gigi-gigi, pada gusi-gusi dari kotoran-kotoran, sisa makanan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap, yang dapat membahayakan kesehatan seorang muslim. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah tuntunan bersiwak yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan hatta as-sha'ima law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Hingga orang yang berpuasa pun ketika ia bersiwak di saat ia berpuasa diperbolehkan. Nah, ini kalau dalam Fiqhul Muyassar disebutkan demikian, kana awwalun nahari aw akhiruh. Baik di awal hari, di pagi hari, gitu ya, ataupun di sore hari boleh untuk bersiwak, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqqa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, menganjurkan secara mutlak. Nah, jadi bahkan di saat puasa pun yang namanya seseorang yang bersiwak itu diperbolehkan, walam yuqayyiduhu biwaqtin duna akhar. Dan Nabi SAW tidak memberikan batasan waktu di dalam bersiwak. Jadi boleh-boleh saja untuk orang yang berpuasa. Namun kalau menggunakan sikat gigi ini kan memiliki perbedaan. Kalau bersiwak itu kan tidak pakai air. Kalau sikat gigi kan pakai air. Sementara ada larangan dari Nabi SAW, baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Jadi Nabi SAW itu melarang umatnya untuk berlebihan di dalam membersihkan hidung, termasuk juga berkumur. Termasuk juga berkumur di saat seseorang itu sedang berpuasa. Jadi kalau misalkan sikat giginya di siang hari ini kiranya dapat mempengaruhi puasanya, nah maka sikat giginya di waktu sahur. Nah, tapi kalau bersiwak, sebagian para ulama memang menyampaikan bahwa bersiwak ketika seseorang puasa diperbolehkan secara mutlak, di pagi hari, di siang hari, ataupun di sore hari. Kecuali mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, kalau sudah siang hari dimakruhkan untuk seseorang itu bersiwak. Dimakruhkan untuk seseorang itu bersiwak. Dikarenakan kan ada hadis di mana Nabi SAW menyampaikan bau mulutnya, orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan baunya kasturi, la raihati fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Jadi la khalufu fammis shaim, kata Nabi sallallahu. Jadi bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dibandingkan dengan baunya kasturi. Maka kalau dalam mazhab Syafi'iyah disimpulkan dari sini dimakruhkan untuk yang orang berpuasa itu untuk bersiwak hingga bau tersebut agar tidak hilang. Demikian kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu Nabi SAW menyampaikan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak melaksanakan sholat. Nah, makanya sebagian imam itu kadang kita dapati bawa siwak ditaruh di sakunya. Pernah mendapati kayak gitu ya? Ada ya. Lalu kemudian sebelum sholat dia bersiwak dulu, lalu kemudian setelah itu dia melaksanakan ibadah sholat. Ini diantara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi. Nabi menyampaikan, laula an asyukka ala ummati.
kalaulah aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak melaksanakan ibadah salat. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang fi kharijis sahihain, kalau yang di luar dari riwayatnya Bukhari dan Muslim, inda kulli wudu, di setiap kali hendak berwudu, kata Nabi SAW, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka hendak berwudu. Baik. Lalu kemudian pada poin yang C, wa yata'akkadu indal wudu. Sangat dianjurkan bersiwak itu dilakukan ketika hendak berwudu. Seperti tadi yang kita sampaikan. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka itu hendak berwudu. Ini ahibatil kiram azza wa jazakumullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Lalu kemudian yang B adalah bangun tidur. Bangun tidur ini bisa kita lakukan. Kalau kita bangun di malam hari, di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah membersihkan gigi kita dengan sikat gigi yang biasa kita gunakan. Jadi ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun di malam hari, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Nah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian adalah wa inda taghayyir raihatil fam. Ketika bau mulut itu berubah. Orang itu kalau berada dalam waktu yang agak lama, tidak makan, ya, tidak ada yang masuk ke mulutnya, itu kan bau mulut itu kan berubah. Nah, di saat-saat seperti ini juga di antara saat-saat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu bersiwak, ya. Wa inda qiraatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an juga kembali disunahkan. Wa inda shalah, ketika hendak salat. Wa kadza inda dukhulil masjid wan manzil, demikian halnya ketika hendak masuk masjid dan ketika hendak masuk rumah. Ini di antara keadaan-keadaan yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan seorang muslim, ya. Jadi kalau mau masuk masjid disunahkan berada dalam keadaan terbaik kita. Makanya kalau di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang umatnya itu untuk mendekati masjid di saat ia sudah makan bawang. Kalau baru makan bawang sama Nabi dilarang untuk masuk masjid. Bawang yang dimaksudkan adalah bawang mentah, ya. Nabi menyampaikan, man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana hadza fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu adam, kata Nabi. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami, kata Nabi. Karena para malaikat Allah itu terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Gitu ya. Maka ahibatil kiram, seperti yang ini dilarang oleh Nabi. Maka di antara yang dianjurkan oleh Nabi adalah orang ketika hendak masuk ke dalam masjid adalah berada dalam keadaan terbaiknya. Mulutnya sudah dibersihkan, gitu ya. Di saat ia berwudu ataupun sebelum dia pergi ke masjid dari rumahnya, dia sudah bersihkan mulutnya terlebih dahulu, sehingga hal ini dapat mendatangkan keridhaan Allah, tidak mengganggu saudara-saudaranya yang sholat berada di kanan kirinya. Kita misalkan kalau sholat di samping saudara kita yang baunya misalkan mengganggu, terganggu nggak kita? Terganggu, gitu ya, entah bau badannya ataupun bau mulutnya, gitu ya. Baru rokokan misalkan, baru dimatikan ketika baru masuk masjid. Wa nusalli jambah, dan kita melaksanakan sholat di sampingnya dan terganggu. Sholat sambil nahan nafas kita, gitu ya. Nah, maka yang seperti ini ahibatul kiram adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW untuk seseorang itu menjaga kebersihannya, yang mana diantaranya adalah kebersihan mulutnya. Lalu kemudian yang D, ahibatul kiram, alat yang digunakan untuk bersiwak bisa menggunakan batang akar pohon siwak atau arak, gitu ya, seperti yang kita temukan itu. Kalau seperti yang dijual-jual siwak itu ya seperti batang pohon itu bisa kita gunakan. Itu kan ada kulit luarnya. Kalau kulit luarnya itu dibuka, maka bagian dalamnya itu seperti seperti sikat nanti modelnya. Nah, itu kalau batang siwak seperti itu, gitu ya. Dan disunnahkan bi'udin ratbin la yatafattat, disunnahkan yang masih segar. Karena kalau yang masih segar ini tidak sampai melukai, karena kalau yang sudah kering itu biasanya agak keras. Maka ini diantara yang dianjurkan ahibatil kiram azakumullah. Nah, kalau tidak ada ya bisa dengan yang lain.
Bisa dengan menggunakan sikat gigi yang biasa kita gunakan di dalam keseharian, ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, kalau misalkan sikat gigi pun juga tidak memungkinkan untuk kita gunakan di setiap waktu seperti halnya bersiwak, kita bisa menggunakan jari kita. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya. Fa illam yakun indahu 'udun yastaku bihi halal wudu, bahkan ketika tidak memiliki siwak yang bisa digunakan di saat berwudu, ajza'ahu at-tasawwuk bi usbu'ihi, maka diperbolehkan untuk bersiwak dengan menggunakan jarinya. Kama ruwiya dzalika Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib pada sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Ibnu Hajar. Nah, jadi kalau misalkan kalau di zaman sekarang kan kita tidak mungkin sikatan sampai 5 kali dalam sehari ya, karena secara tidak langsung juga akan membahayakan gigi kita kalau misalkan pakai Pepsodent kebanyakan, ya kan? Nah, maka kalau pakai Pepsodent ya seperti yang sudah biasa dilakukan, bangun tidur kita bisa sikatan, sebelum tidur kita bisa sikatan, atau sehabis makan kita bisa sikatan, ya? Atau ketika hendak berkegiatan kita bisa sikatan. Nah, tapi kalau misalkan kita datang ke masjid lalu kemudian kita berwudu, sangat jarang sekali untuk bisa kita sikat gigi ataupun bersiwak karena memang siwaknya tidak ada. Nah, maka di saat itu kita bisa menggunakan jari kita untuk membersihkan kotoran yang terdapat di gigi dan di gusi-gusi kita. Ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah tuntunan yang dituntunkan di dalam bersiwak. Baik. Untuk faedah dari siwak itu sendiri adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah matharatun lil fam, adalah menjadikan mulut kita ini suci, bersih, lalu kemudian hal itu dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ini adalah amalan yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siwak itu sendiri sebagaimana disampaikan di dalam Al-Fiqhul Muyassar, annahu yuqawwil asnan, ia dapat menguatkan gigi, wa yashuddul lathah, menguatkan gusi, wa yunqi as-saut, dapat menjernihkan suara, wa yunasyitul abdi, lalu kemudian dapat menjadikan seseorang itu bersemangat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang bersiwak. Lalu kemudian yang F, di antara tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Nah, apa itu sunnah-sunnah fitrah ahibatil kiram azzani wa azzakumullah? Sunnah-sunnah fitrah itu, ya, ia adalah tuntunan kebersihan, ya. Kalau disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar, wa tusamma aidan khisalul fitrah, wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum liyakunu 'ala ahsani hayatin wa akmali surah. Jadi sunnah-sunnah fitrah itu ahibatil kiram adalah amalan-amalan yang kalau dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada dalam keadaan terbaiknya, berada dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan hamba-hamba tersebut, gitu ya. Nah, jadi termasuk di dalam ketika nanti kita dibangkitkan, kita berada dalam keadaan dibangkitkan seperti yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sunnatul fitrah di sini. Dan ini adalah amalan-amalan yang dituntunkan oleh segenap para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk ini adalah amalan yang dituntunkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan di dalam sunnatul atau sunanul fitrah ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khamsun minal fitrah, 5 hal dari sunnah-sunnah kesucian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah kesucian yang kalau dilakukan oleh seorang muslim dia berada dalam keadaan terbaiknya, gitu ya, pada fisiknya, gitu ya. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad itu adalah memotong bulu kemaluan. Yang kedua wal khitan, kata Nabi. Lalu kemudian khitan.
Yang ketiga kata Nabi waqassus syarib, menipiskan kumis. Yang keempat wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Lalu kemudian yang kelima adalah wataklimul adhafir, memotong kuku-kuku. Nah, ini adalah 5 hal dari sunnah-sunnah kesucian yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi yang pertama disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istihdad, yaitu halqul anah, yaitu memotong bulu kemaluan. Ini sunnah di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memotong bulu kemaluan ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu, dinamakan dengan istihdad adalah dikarenakan memotongnya biasanya menggunakan yang namanya silet, ya, menggunakan alat potong berupa besi biasanya. Nah, maka oleh karenanya memotong bulu kemaluan ini di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan istihdad. Nah, dari asal kata hadid itu kan besi. Nah, maka ini adalah sunnah kesucian pertama yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk seperti memotong bulu kemaluan, ya. Lalu kemudian seperti mencabut bulu ketiak, lalu kemudian seperti memotong kuku. Ini tidak ada batasan kapan harus melakukan hal tersebut. Jika dirasa sudah panjang maka hendaknya dibersihkan. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya saja ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, tuntunan yang dituntunkan oleh yang dituntunkan di dalam permasalahan ini itu untuk hendaknya tidak melebihi 40 hari, ya. Jadi ada di dalam hadisnya Anas bin Malik, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, waqita lana fi qassis syarib, kata Anas bin Malik, kami oleh Nabi SAW diberi batasan waktu di dalam menipiskan kumis, wa taklimil adhafir, dan di dalam memotong kuku, wa natfil ibti, lalu kemudian di dalam mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, dan di dalam memotong bulu kemaluan, alla tutrok akthar min arba'ina lailah, untuk hendaknya tidak melebihi 40 hari 40 malam. Nah, ini batasan maksimalnya. Jadi kalau misalkan tidak sempat di setiap pekannya, tidak sempat di setiap 2 pekannya, maka jangan sampai melewati 40 hari. Nah, ini tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW untuk menjaga kebersihan seorang muslim pada jisimnya, pada tubuhnya, ya. Nah, maka ini ahibatul kiram azza wa jazakumullah. Yang pertama tadi adalah al-istihdad, memotong bulu kemaluan. Lalu kemudian al-khitan. Nah, kalau khitan ini bagi laki-laki wajib. Kalau khitan bagi laki-laki hukumnya adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan disunnahkan bagi perempuan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Kalau laki-laki disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ikhtatana Ibrahimul Khalil atau Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah. Dulu Nabi Ibrahim, kata Nabi SAW, beliau itu berkhitan ketika sudah mencapai usia 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim dulu, kata Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, disampaikan oleh Nabi, dulu Nabi Ibrahim itu berkhitannya ketika sudah mencapai usia 80 tahun, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hendaknya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Maka di antara syariatnya Nabi Ibrahim adalah berkhitan. Nah, ini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Jadi kalau bagi laki-laki dia adalah wajib, gitu ya. Namun kalau bagi perempuan tidak sampai pada derajat yang wajib, namun dia hanya dianjurkan atau disunnahkan. Lalu kemudian menipiskan kumis, ahibatul kiram. Ini di antara ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW adalah menipiskan kumis, gitu ya. Jadi kalau kata Nabi SAW tadi adalah waqassus syarib. Qas itu kalau seperti dijelaskan oleh guru-guru kami dahulu, qas itu tidak sampai habis, gitu ya. Jadi tidak sampai habis. Makna daripada qas itu kalau misalkan pakai gunting itu ya tidak sampai habis gundul dikerik, enggak, akan tetapi masih menyisakan sedikit kumis. Ini makna daripada qas. Jadi kalau seperti pakai
alat pemotong rambut itu, jadi masih menyisakan kumis yang tipis. Ini makna daripada qas. Beda dengan halq, ya. Kalau halq itu kan sampai habis, jadi sampai dikerik, itu makna daripada halq. Nah, ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW, yaitu menipiskan kumis. Lalu kemudian mencabut bulu ketiak. Sunnahnya bulu ketiak ini adalah dicabut. Ini kalau misalkan kuat. Kalau misalkan nggak kuat, ya bisa menggunakan alat seperti silet, gitu ya. Tapi kalau sunnahnya sebagaimana disampaikan oleh Nabi adalah natfu al-ibti, adalah dengan mencabut bulu ketiak. Lalu kemudian yang kelima adalah wataklimul adhafir, memotong kuku-kuku. Nah, ini terkadang kita masih mendapati sebagian kaum muslimin itu senang memanjangkan sebagian kukunya. Wah, enak Ustaz kalau misalkan buat ngopel atau buat membersihkan kotoran telinga. Nah, tapi kalau sunnahnya Nabi SAW adalah menjadikan kuku-kuku kita ini bersih, jadi dipotong. Ini sunnah. Jadi ketika kita melakukan amalan ini bukan hanya sekedar kebersihan belaka, akan tetapi memang ta'abbud, dan Nabi SAW menuntunkan kita untuk melakukan hal ini dan kita mengikuti tuntunan Nabi. Lalu kemudian terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak-bapak, Ibu dimulakan yang dimuliakan oleh Allah, tambahan daripada 5 sunnah-sunnah kesucian tadi, di mana Nabi dalam riwayat Muslim menyampaikannya ada 10, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, ada 10 dari sunnah-sunnah kesucian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qassus syarib, menipiskan kumis sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi dalam Bukhari dan Muslim. Wa i'fa'ul lihyah. Nah, yang kedua ini tidak disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim, ya. Namun dalam hadisnya Imam Muslim disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi sunnah kesucian kedua itu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot ini adalah di antara sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara para ulama ada yang berpendapat sampai diwajibkannya, ya. Ada yang berpendapat sampai diwajibkannya. Dan Nabi SAW adalah orang yang memelihara jenggotnya. Jadi kalau Nabi SAW dulu sholat, itu kalau misalkan baca-bacaan itu kelihatan dari belakang dari gerak jenggotnya Nabi SAW. Dan Nabi itu adalah orang yang memiliki rambut dan jenggot yang tebal, gitu ya. Itu adalah sifat daripada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan di antara tuntunannya adalah dikarenakan Nabi itu senang untuk yang namanya kaum muslimin itu memiliki ciri khas khusus. Maka di dalam beberapa ahadits yang kalau oleh Imam Nawawi, beliau menyampaikan dari keseluruhan ahadits Nabi SAW itu menyampaikan banyak riwayat. Nabi menyampaikan arhu, a'fu, aufiru. Ini semuanya perintah di mana Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya itu untuk hendaknya memelihara jenggotnya. Ini tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah ini dijadikan sebagai ibadah bagi kita. Kita mengimaninya. Mengimani demikian Nabi SAW menuntunkan, maka kita mengikuti tuntunan Nabi. Nabi di dalam beberapa hadis dalam permasalahan ini menyampaikan khaliful Yahud, khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrik, orang-orang majusi, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka punya ciri khas masing-masing. Kalau orang Yahudi, mereka ciri khasnya memanjangkan kumis dan jenggot mereka. Orang-orang Nasara, mereka memanjangkan kumis dan tidak memanjangkan jenggot mereka. Maka oleh Nabi SAW kaum muslimin memiliki ciri khas khusus, yaitu memelihara jenggot mereka lalu kemudian menipiskan kumis-kumis mereka. Nah, ini adalah tuntunan yang wajib untuk kita imani dan terus kita upayakan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah as-siwak, kata Nabi, bersiwak. Yang keempat adalah istinsyaqul ma. Istinsyaqul ma ini adalah membersihkan hidung dengan menggunakan air di saat kita berwudu. Ini di antara sunnah fitrah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang kelima, waqassul adhafir, memotong kuku. Lalu kemudian yang keenam adalah waghassulul barajim, membersihkan persendian jari jemari. Barajim itu ini di antara sunnah yang oleh Nabi SAW untuk hendaknya seorang muslim membersihkan persendian jari jemarinya. Ini dinamakan dengan barajim. Sunnah untuk kita membersihkan, apalagi kalau misalkan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang agak bersinggungan dengan sesuatu yang kotor, misalkan nukang atau misalkan bengkel, atau misalkan buang sampah, sehingga ada kemungkinan kotoran itu
berada di tangan-tangan kita ataupun di kaki-kaki kita, maka yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW adalah untuk membersihkan barajim tadi, yaitu persendian di dalam jari jemari kita ini. Wanatful ibti, lalu kemudian yang ketujuh adalah mencabut bulu ketiak. Wahalqul anah, lalu kemudian yang kedelapan adalah memotong bulu kemaluan. Wantiqasul ma, lalu kemudian yang kesembilan adalah istinja, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air atau batu dari najis yang keluar dari keduanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-madmadah. Yang terakhir adalah berkumur. Nah, maka ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah sunnah-sunnah kesucian yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang dapat berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sampai pada keadaan-keadaan yang seperti dituntunkan ini. Jadi menjaga kebersihan pun kita berusaha untuk seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kalau misalkan ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, kita persilahkan. Tafadhal. Bagaimana hukumnya menambal gigi? Menambal gigi? Iya. Gigi yang berlubang. Barakallah. Baik, boleh enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Hukum Berkumur dengan menggunakan obat. Itu ada mengandung alkohol. Barakallah. Ya. Baik. Kalau hukum menambal gigi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Sejauh yang kami ketahui, menambal gigi adalah sesuatu yang diperbolehkan. Lalu kemudian pertanyaan kedua tentang berkumur dengan obat yang terdapat alkoholnya, ya. Kalau misalkan ada obat-obat kumur yang tidak menggunakan alkohol, maka lebih utama untuk digunakan tentunya. Lebih utama untuk digunakan. Namun ketika memang tidak ada, ya, dan obat yang ada itu terdapat kandungan alkoholnya, fa ilal jawazi aqrab. Jadi insyaallah tidak ada masalah. Insyaallah tidak ada masalah. Tidak sampai ditelan juga kan ya? Tidak sampai ditelan. Baik. Sejauh yang anak ketahui tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain ahbatul kiram? Fadhal. Terkadang kalau kita bekerja Ustaz ya, jadi sampai kita baru dengar azan itu berkumandang. Jadi mana yang harus, kadang kalau habis pekerjaan bau badan baru. Jadi yang kita utamakan kita membersihkan bau badan dulu atau karena di masjid juga waktu iqamahnya itu pendek. Barakallah. Ya berarti ngambil waktu beberapa saat sebelum kumandang azan. Kalau sekarang kan sudah mudah ya, sudah ada program HP, kita bisa bunyikan alarm 5 menit atau 10 menit sebelum kumandang azan. Jadi untuk kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid, dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Jadi ya tinggal kita atur waktunya saja. Kalau misalkan jarak antara azan dan iqamah ini sebentar, sementara kita butuh misalkan pekerjaan yang membutuhkan untuk ganti pakaian, membutuhkan bahkan untuk mandi dulu misalkan, gitu kan? Misalkan kerjanya angkat berat misalkan, jadi pakaiannya kotor, lalu kemudian harus ganti pakaian, harus mandi, ya berarti ambil space. Kalau misalkan setengah 12 zuhurnya, setengah 12 kurang 5 kurang 10 sudah ditinggalkan pekerjaannya, bersiap untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan pekerjaannya ringan, gitu ya, tidak sampai berkeringat, bahkan mungkin kantornya ada AC-nya, ya azan, ya langsung pergi ke masjid, gitu ya. Tinggal kita membersihkan diri, mulut kita di saat kita berwudu, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu berwudu, lalu kemudian ke masjid. Insyaallah seperti itu cukup sudah. Seperti itu cukup. Tapi itu tadi kalau misalkan memang membutuhkan untuk ganti baju, membutuhkan mandi, nah, maka ambil waktu sebelum kumandang azan itu beberapa saat. Sebelum kumandang azan beberapa saat. Sebagian kaum muslimin kita dapati kalau sudah waktunya sholat itu biasanya mandi dulu, kadang sebagian orang-orang itu. Mungkin pekerjaannya agak berat, mandi, lalu kemudian setelah itu turut melaksanakan ibadah sholat bersama kaum muslimin.
Iya. Kalau misalkan kepepet, ya dibersihkan dirinya terlebih dahulu. Hadir melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Apa yang menjadi keterlambatan kita ya dituntaskan. Masbuk berarti kan? Masbuk. Karena kalau kita hadir dalam keadaan kita bau, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dapat mengganggu orang-orang yang berada di kanan kiri kita. Ya, kalau kata Nabi seperti tadi kita sampaikan, orang yang makan bawang, man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana hadza. Yang makan bawang merah, bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Karena para malaikat itu terganggu seperti anak Adam itu terganggu. Jadi didahulukan untuk membersihkan diri dulu. Kan memiliki hukum yang sama. Bau ini bisa ditimbulkan bawang ataupun dari yang lain. Bau ketiak kita, bau tubuh kita, gitu kan? Maka kita bersihkan diri dulu, lalu kemudian turut hadir melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Kalau misalkan masbuk, ya sudah mengikuti bersama imam, kurangnya berapa rakaat kita lengkapi. Bahkan ketika imam sudah selesai, masih ada kaum muslimin yang masbuk, kita bisa menjadi makmum bagi kaum muslimin yang masbuk. Seperti itu insyaallah. Baik. Ada lagi habitul kiram? Cukup insyaallah. Baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa kepada kemanfaatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk dapat menjaga kesucian dan kebersihan kita. Insyaallah pada pertemuan pekan ketiga berikutnya kita masuk kepada pembahasan bab wudu, ya. Bab wudu nanti akan kita sampaikan bagaimana tuntunan Nabi, sunnah-sunnah yang dituntunkan, pahala yang akan diperoleh oleh seorang muslim ketika ia menjaga amalan ibadah wudunya seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Kita cukupkan sampai di sini materi kita. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة